Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvino Yopi Fernando Jebua dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan basis data bersama rekan saya yaitu Krisna. Baik, keamanan basis data adalah usaha untuk mencegah database dari ancaman yang bisa merugikan dan berdampak pada sistem perusahaan atau organisasi yang memiliki database tersebut. Basis data menurut AS dan Salahuddin 2018, sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuannya itu adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Dan yang kedua, menurut Indrajani, database adalah kumpulan informasi yang secara logis berhubungan satu sama lain dan ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, Chow mengemukakan pendapatnya dalam bukunya Abdul Qadir. Basis data adalah kumpulan informasi berguna yang diorganisasikan untuk suatu prosedur tertentu. Dan yang terakhir, menurut Pamungkas, sistem basis data adalah basis data dengan pengguna yang menggunakan database secara bersama-sama, personal yang mendesain dan mengelola database, teknik desain dan manajemen database, serta sistem komputer yang mendukungnya. Selanjutnya, pengamanan basis data dengan kriptografi. Nah, yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi di kerahasiaan ini tugasnya itu mencegah akses data oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang kedua ada integritas. Tugasnya itu menjaga keakuratan dan keutuhan data. Jadi secara garis besar terdapat dua tujuan dari pengamanan basis data, kerahasiaan dan integritas. Nah, kerahasiaan ini melindungi data sensitif dari pengaksesan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi terhadap data tersebut. Nah, sedangkan integritas memastikan data akurat dan tidak terkontaminasi. Selanjutnya ada level enkripsi basis data. Yang pertama itu ada enkripsi pada level penyimpanan atau storage. Nah, enkripsi data dilakukan pada subsistem storage atau penyimpanan, baik pada level file maupun pada level block. Nah, selanjutnya yang kedua ada enkripsi pada level basis data. Untuk enkripsi pada level basis data ini dilakukan pada saat data ditulis dan dibaca dari basis data. Enkripsi di sini dilakukan pada level kolom pada tabel basis data. Dan yang ketiga itu ada enkripsi pada level aplikasi. Nah, aplikasi ini akan menangani proses enkripsi data. Kelebihannya itu adalah tidak terjadi penurunan performan pada basis data karena DBMS tidak menangani enkripsi data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Krisna. baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Vino, yaitu kontrol keamanan basis data yang berbasis komputer pada lingkungan multi-user, yaitu menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu authorization, pemberian wewenang atau hak istimewa untuk mengakses sistem atau objek database. Yang kedua yaitu ada akses kontrol. Akses kontrol sendiri yaitu memiliki teknik keamanan yang dirancang untuk mengatur siapa atau jadi apa
dan apa yang dilakukan pada pengguna sumber dalam lingkungan komputer. Yang ketiga yaitu ada views, merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangannya. Dan yang keempat yaitu ada backup, yaitu proses secara untuk membuat duplikat dari database atau untuk simpanan data atau program ke media penyimpanan eksternal. Yang kelima yaitu integrity, juga memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan database. Yang keenam yaitu encryption, untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman dari luar. Maka dipandang perlu dilakukan encryption terhadap data-data yang bersifat sensitif. Dan yang terakhir yaitu ada Reduction Array of Independent Disks atau array. Teknologi perangkat keras yang bekerja pada DBSN harus dapat berjalan dengan toleran. Baiklah, selanjutnya yaitu ada manajemen hak akses pengguna, di mana manajemen hak akses pengguna ini adalah langkah penting dalam menjaga keamanan basis data. Melalui kontrol yang ketat, kita tidak perlu meminimalisasi risiko akses yang tidak sah dan menjaga integritas data. Otorisasi terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama ada otorisasi, identifikasi, dan yang terakhir autentifikasi. Sistem manajemen hak akses dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme seperti kontrol akses berbasis peran, enkripsi data, dan yang terakhir audit log. Dan selanjutnya yaitu ada backup dan pemulihan data. Terdiri 4 bagian. Yang pertama strategi backup, di mana penting untuk menerapkan strategi backup yang komprehensif untuk melindungi data basis data dari kehilangan dan kerusakan data tersebut. Dan yang kedua yaitu metode backup. Ada pun berbagai metode backup seperti backup penuh, backup environmental, dan backup diferensial. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan dan batasan sumber daya. Dan yang ketiga yaitu ada penguji pemulihan. Nah, di mana penguji pemulihan data untuk memastikan bahwa proses pemulihan berfungsi dengan baik, data dapat dipulihkan dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir yaitu ada lokasi penyimpanan. Backup data dapat disimpan dari berbagai lokasi seperti server lokasi, penyimpanan cloud atau tab, dan pemilihan lokasi yang aman dan andal sangat penting untuk melindungi data dari bencana. Selanjutnya ada keamanan. Selanjutnya ada keamanan basis data, di mana perkembangan organisasi atau perusahaan menyebabkan peningkatan volume data yang harus disimpan, yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penting. Masalah keamanan data sangat kompleks dan mencakup aspek hukum, sosial, etika, kebijakan, serta pengendalian peralatan fisik, di mana melibatkan perlindungan terhadap ancaman baik yang disengaja ataupun tidak sengaja melalui kontrol peralatan komputasi atau lainnya. Dan analisis keamanan database tidak hanya mencakup layanan yang disediakan oleh Database Management System atau DBSN, tetapi juga memperhatikan masalah keamanan yang berkaitan dengan lingkungan database. Oleh karena kesenjangan keamanan di bagian lain dari sistem dapat mempengaruhi keamanan database secara keseluruhan.
yaitu ada beberapa penyebab gangguan database. Yang pertama, malware yang menyerang sistem komputer, dan yang kedua yaitu gangguan sistem pada jaringan komputer. Yang ketiga, keretakan aplikasi database yang digunakan. Yang keempat, kerentanan kode-kode program. Dan yang terakhir yaitu kelolaan penggunaan database. Pada studi kasus pelanggaran data Tokopedia 2020, yaitu pada media 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengalami pelanggaran data besar-besaran. Data pribadi sekitar 71 juta pengguna dilaporkan bocor dan diperdagangkan di forum online. Data yang bocor termasuk nama pengguna, email, dan kata sandi. Dan selanjutnya ada penyebabnya, yaitu pelanggaran ini diduga terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan database. Meskipun detail teknis spesifik dari serangan tersebut tidak diungkapkan secara publik. Apa penyebab dampak yang terjadi pada studi kasus pelanggaran data Tokopedia ini? Yaitu selain kerusakan reputasi, Tokopedia harus berusaha keras untuk meningkatkan sistem keamanannya dan memberikan rasa aman kepada penggunanya. Pengguna juga disyaratkan untuk mengubah kata sandi mereka untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.